Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafazar Nika dari kelas Pendidikan Biologi A 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1304619033. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan dari model pembelajaran Think, Pair, and Share. Sebelumnya, saya akan memaparkan sintaks dari model pembelajaran Think, Pair, and Share. Yang pertama, tahap pertama adalah memberikan orientasi kepada peserta didik. Di sini, guru akan memberi motivasi kepada siswa dan juga memaparkan tujuan pembelajaran kepada siswa. Lalu, tahap kedua adalah think atau berpikir secara individu. Nah, di sini guru akan memberikan sebuah permasalahan kepada siswa. Kemudian, siswa akan berusaha atau berpikir secara mandiri untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu, tahap ketiga adalah pair atau berpasangan. Di sini guru akan membentuk sebuah kelompok kecil di mana nanti siswa akan berdiskusi tentang hasil dari jawaban masing-masing terkait permasalahan yang telah diberikan. Lalu, tahap keempat ada share atau berbagi. Di sini guru akan memanggil secara acak satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang permasalahan yang telah diberikan. Lalu tahap terakhir adalah apresiasi, di mana guru akan memberikan nilai atau apresiasi terhadap siswa dan kelompok siswa atas hasil dari diskusinya pada pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke video dari pembelajaran Think, Pair, and Share ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Bapak duduk dulu ya. Silakan. Oke. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pagi Pak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba ulang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ore, semangat. Oke. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelas kita ya. Ya, Silakan. sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka kita berdoa menurut percaya dan masing-masing. Berdoa, doa selesai. Alamin. Oke, baik. Kita pertama-tama kita present dulu ya. Dari Muhammad Zakir Anda, Hadir Pak. lalu Said Izudin, Hadir Pak. Muhammad Fikri, Hadir Pak. Muhammad Bayu Rifki. Hadir Pak. Oke, berarti 100% hadir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita mau bahas materi apa? Pencemaran lingkungan Pak. Wih, langsung benar, mantap banget. Berarti udah lihat yang kemarin ya. Kemarin habis belajar apa, berarti sekarang bisa prediksi ya ini belajar apa. Bagus. Oke, kita pertama-tama saya akan memaparkan materi apa? Siswa tujuan pembelajaran bagi siswa. Nah, materi ini persoalan lingkungan ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini siswa dapat memahami pengertian pencemaran lingkungan. Lalu siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran lingkungan. Lalu siswa dapat menganalisis dan menyimpulkan kasus pencemaran lingkungan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya Bapak ingin nanya nih, pencemaran lingkungan itu apa sih? Ada yang tahu? Mungkin saya Bakaran hutan bukan Pak? bakar hutan. Coba Zakin Anda. Kotornya lingkungan Pak. Pencemaran lingkungan. Boleh. Coba Fikri. Izin menjawab Pak. Jadi kalau menurut dari saya nih, pencemaran lingkungan itu adalah bagaimana kondisi dari lingkungan ternodai dengan adanya zat-zat asing yang masuk yang akan mempengaruhi kualitas dari lingkungan itu sendiri. Nah, baik itu pencemaran dalam bentuk udara, air maupun juga tanah. Ya, demikian Pak. Oke, bagus, baik sekali. Benar ya Fikri yang Fikri bilang ini. Jadi pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh tadi masuknya zat pada
pada suatu lingkungan. Nah, zat itu dapat berupa kimia atau biologi. Misalnya kalau zat kimia itu seperti timbal, deterjen atau lain sebagainya. Terus juga bisa sampah-sampah plastik. Nah, tapi selain itu biologi juga ada loh zat biologi yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Contohnya adalah bakteri E. coli. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak faktor dari pencemaran lingkungan ini apa? Saya izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Kalau menurut saya faktornya itu ada dua, ada faktor alam dan ada faktor dari manusia itu sendiri. Kalau untuk faktor alamnya ini seperti gunung meletus, kalau untuk faktor manusianya ini seperti asap pabrik, Pak, gitu, Pak. Betul ya dari Bayu ini. Oke, selanjutnya saya ada contoh kasus nih. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Kalian semua coba disiapin buku atau lembar ya, atau selembar kertas saja. Di sini ada contoh halus dari saya. Saya bacakan. Di suatu pulau, sebut saja Pulau Paradis. Di pulau ini terdapat sebuah hutan seluas kurang lebih 10 hektar di tengah pemukiman penduduk asli pulau tersebut. Nah, suatu hari datang sekelompok orang yang merencanakan sesuatu di pulau tersebut. Mereka ini ingin membuka lahan untuk membangun pabrik. Akhirnya, mereka membakar lahan sebesar 5 hektar di hutan tersebut. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian terhadap tindakan orang tersebut? Dan apa dampak yang dihasilkan dari tindakan tersebut? Baik dampak jangka pendek atau jangka panjang. Lalu bagaimanakah solusinya? Nah, masing-masing dari kalian secara individu, coba saya beri waktu 5 menit untuk menuliskan jawaban dari atau pendapat masing-masing di kertas yang sudah kalian siapkan ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Waktu udah berjalan 5 menit ya. Apa kalian udah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Fikri udah. Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang saya akan membentuk 2 kelompok ya. Mungkin kalau saya tunjuk aja ya langsung biar cepat. Jadi 2 kelompok ini dan 2 kelompok ini, kelompok saya dan yakin Anda bisa jadi kelompok A. Lalu kelompok Bayu dan Fikri jadi kelompok B. Nah, dari 2 kelompok tadi, sekarang kalian diskusikan pada masing-masing kelompok. Nah, jawaban kalian tadi yang udah kalian tulis di buku tadi, akan didiskusikan dengan teman sekelompok kalian ya. Apa kalian paham? Paham. Paham tuh? Paham. Oke. Saya beri waktu 3 menit ya. Silakan. Sudah 3 menit ya. Sekarang masing-masing kelompok akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Nah, siapa kelompok berapa yang siap? Kelompok A, Pak. Oke, kelompok A ya. Silakan mempresentasikan. Silakan maju. Baik, silakan kelompok A. Ya Pak, ya kami dari kelompok A akan memaparkan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, tindakan tersebut merupakan tindakan yang buruk karena dapat merusak ekosistem. Contohnya, hewan-hewan pada hutan akan mati karena menghirup asap dan banyak pohon akan terbakar sehingga hilang dari hutan. Nah, lalu pembakaran hutan tersebut juga dapat merusak ekosistem dan habitat dari hewan-hewan sehingga mereka kehilangan habitat mereka dan mati juga dan punah. Lalu untuk asapnya sendiri akan menyebabkan pencemaran udara dan merusak ozon. Lalu untuk solusi dari pencemaran udara ini adalah seperti membuat penampungan limbah atau penyaringan limbah pada pabrik-pabrik yang bersangkutan. Cukup dari kelompok A? Coba Pak. Oke. Baik, apa kelompok B ada tanggapan atau ada masukan? Ada, Pak. Oke, silakan Bayu. Saya ingin izin menambahkan, Pak.
sebelumnya saya setuju dengan pemaparan dari kelompok A. Lalu saya ingin menambahkan mengenai efek dari pembakaran hutan itu. Jadi efeknya ini tidak hanya berdampak seperti terbunuhnya makhluk hidup di hutan tersebut, namun satwa liar yang tadinya berada di hutan itu akan keluar dari hutan tersebut dan mengganggu rumah-rumah penduduk gitu Pak. Jadi hewan tersebut bisa mengganggu penduduk sekitar. Oke, baik, terima kasih dari kelompok B atas pemaparan atau tambahan dari kelompok A. Oke, kelompok A bisa kembali ke tempat duduknya. Baik Pak. Oke, baik, terima kasih dari kelompok A dan kelompok B atas pemaparan dari pendapat masing-masing kelompoknya. Oke, selanjutnya saya akan menyimpulkan diskusi dari hari ini. Jadi tentunya yang kita tahu, pembangunan pabrik di sebuah hutan itu seperti tadi yang kasus yang ini, di sebuah hutan itu seharusnya tidak dilakukan. Terus juga apalagi di sekitar hutan itu ada pemukiman penduduk asli di pulau tersebut, sehingga mungkin yang pasti itu akan mengganggu kehidupan dari penduduk asli tersebut. Lalu cara mereka membuka lahan dengan membakar hutan itu sebenarnya dilarang dalam Undang-Undang PPLH nomor 32 tahun 2009. Dalam undang-undang ini seharusnya tindakan tersebut ditindak tegas. Dampak dari kasus ini juga dapat menyebabkan pencemaran di bidang apapun, seperti pencemaran udara dari asap bakaran, terus juga asap pabriknya nanti, terus ada juga pencemaran air yang dihasilkan dari limbah pabrik, lalu juga pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah pabrik yang mempengaruhi unsur hara dalam tanah, sehingga menimbulkan dampak besar bagi segala makhluk hidup yang ada di ekosistem hutan tersebut. Solusi dari kasus ini tidak lain seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok A dan kelompok B tadi. Dapat dilakukan penghijauan di sekitar lahan pabrik, lalu juga pabrik ini dapat mengelola limbah buangannya sehingga tidak mencemari atau membahayakan bagi makhluk hidup yang ada di pulau tersebut. Baik, cukup sekian dari materi kita pada hari ini. Diskusi kali ini berjalan sangat bagus ya, dari kelompok sangat-sangat aktif. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian dari video pembelajaran model Think, Pair, and Share yang saya praktikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.